kesempatan yang Tuhan berikan pada kami pada hari ini. Kami boleh berkumpul beribadah di rumah-Mu yang kudus. Kami boleh sehat, terpelihara dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami siap terima nasihat Tuhan supaya kami sungguh-sungguh bisa membenahi hidup kami, mana yang tidak boleh, mana yang boleh, agar kami boleh Kau dapati berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap terima nasihat Tuhan dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Buka bersama dengan saya Matius pasal 27 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Matius pasal 27 ayat 3 sampai 5 kita akan belajar. Ada satu isi hati Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. Matius pasal 27 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah jatuh hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Saudara, ada satu kata yang sangat ditakuti banyak orang dan berusaha untuk dihindari. Karena sangat dibenci dan juga ditakuti. Apa kata itu? Menyesal. Ya. Orang bisa menyesal karena dia sudah lakukan kesalahan. Dan bukan hanya itu saja. Dia menyesal bukan karena sudah lakukan kesalahan, tapi dia tidak punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ditambah lagi ada banyak hal yang penting yang berharga hilang akibat kesalahannya itu dan ia tidak bisa kembalikan lagi. Makanya orang menyesal. Sangat ditakuti banyak orang. Makanya orang berusaha jangan sampai agar terjadi penyesalan. Saya menanya apa saudara sini? Menyesal itu apakah musibah atau karena murni dari kita? Saudara? Murni dari kita atau musibah? Kalau musibah kan berarti sesuatu yang terjadi dari luar. Itu apakah murni musibah atau dari kita? Dari kita. Jadi menyesal itu karena kesalahan yang kita buat. Pertanyaan lagi. Apakah menyesal itu bisa kita cegah? Bisa kita hindari? Bisa. Karena itu sumbernya dari kita, maka kita bisa kendalikan, bisa kita hindari, bisa kita minimalisir, bisa. Amin saudara ya. Ingat saudara ya, ingat hidup kita ini hanya sekali lewat loh ya. Tidak ada yang dua kali, tidak ada. Kalau kita gak gunakan sebaik-baiknya hidup kita, maka ujung hidup kita nanti pasti akan menyesal. Dan penyesalan kita nanti di ujung hidup itu tidak bisa kita buat apa-apa lagi, gak bisa. Karena waktu tidak bisa diulang. Makanya selama engkau hari ini masih muda, masih segar, masih kuat, gunakan dengan sebaik-baiknya hidup saudara. Amin. Agar apa? Agar kita terhindar dari penyesalan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penyesalan. Karena ini pengajaran kita akan masuk bagian demi bagian supaya kita punya pemahaman kita bisa tertata dengan baik. Kita masih yang pertama, model penyesalan. Saya temukan ada 4 model penyesalan. Yang pertama adalah penyesalan yang berkaitan dengan diri sendiri. Ini adalah kesalahan yang dia lakukan untuk dirinya sendiri dan karena dirinya sendiri. Contoh, ini biasanya menyangkut masalah prinsip pribadi. Ada orang yang punya prinsip, Pak, saya nanti nikah kalau saya sudah berhasil dulu. Saya akan nikah kalau sudah punya mobil dulu, punya rumah baru saya nikah. Oke lah. Tapi kenyataannya apa? Setelah dia punya mobil, punya rumah, sakit. Pernah saya tangani begitu konseling. Setelah punya segala macam sakit TBC. Siapa yang menikah dengan orang TBC-an? Tidak ada. Akhirnya apa? Semua tabungannya yang kesuksesnya itu, yang dia sudah dapatkan dengan susah payah, dipakai untuk berobat TBC-nya. Nah masalahnya kan umur makin tambah toh, makin tambah. Akhirnya siapa yang mendekati dia? Tidak ada. Menyesal dia. Kenapa enggak dulu sekali jalan ya? Kerja ya kerja, cari jodoh ya cari jodoh. Itu penyesalan terhadap diri sendiri. Yang kedua, penyesalan yang berkaitan dengan sesama. Dia buat kesalahan terhadap orang lain. Sesamanya akhirnya dia menyesal. Contoh saudara ya, saya pernah doakan di ruangan ICU, ada seorang bapak. Waktu saya datang, saya bilang, Pak, saya dari gereja mau doakan bapak. Iya Pak. Terus saya bilang gini, tanya gini, Bapak keluarganya di mana? Nangis. Saya kan nggak ngerti ya. Saya tunggu dia nangis, berhenti nangisnya, terus tenang Pak. Gimana Pak ini? Saya itu nyesal Pak Pendeta. Karena selama saya hidup saya jahat kepada istri dan anak saya. Itu dia. Dia kasar terhadap istrinya dan juga kasar terhadap anak-anaknya. Akhirnya apa? Begitu dia sakit semuanya nggak peduli sama dia.
Itu nyesal itu. Begitu dia sakit, anak istrinya masih bodoh loh sih. Menyesal. Ya. Akhirnya nggak ada yang ngurus dia sendirian di rumah sakit. Sudah. Itulah penyesalan terhadap orang lain sesama. Penyesal. Yang ketiga, penyesalan yang berkaitan dengan Tuhan. Dia ada buat salah dengan Tuhan, akhirnya dia nyesal. Contoh dari Alkitab banyak. Yang pertama itu Ayub. Coba kita buka Ayub 42. Ayub 42. Ayat yang kelima sampai yang keenam. Kalau saudara baca pada pasal-pasal sebelumnya itu Ayub sempat bertengkar dengan Tuhan, berdebat. Ya. Awalnya sih tidak ada berdebat begitu, tapi begitu datang 3 orang temannya, Elifas, Bildad dan Sofar, akhirnya nuding Ayub, nggak mungkin kalau nggak karena dosa, pasti kau berdosa, pasti kau berdosa. Akhirnya dia nyalahkan dirinya, nyalahkan teman-temannya, dan terakhir pada pasal 16 dia salahkan Tuhan. Dia mati-matian nyalahkan Tuhan, mati-matian nyalahkan Tuhan. Dan akhirnya apa? Dia nyesal. Karena dengan dia tuding Tuhan, hidupnya bukan makin bagus, makin parah. Mari buka Ayub 42, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Hanya dari kota orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Penyesalan yang berkaitan dengan Tuhan, karena dia ada buat salah dengan Tuhan. Saya pernah juga saudara konseling seorang ibu, kebetulan ibu ini saudaranya sepupu teman saya. Dia cerita kalau dia dulu pelayanan di gereja seorang singer, lalu pacaran. Nah pacarannya dia dengan orang yang tidak seiman. Dia berpikir gini, saya tuh rencananya Pak mau tarik cowok saya itu ke Kristen, ya, supaya bisa menangkan jiwa. Jadi untuk semua adik-adik di sini, adik-adik ya, jangan ada dalam hatimu misi penginjilan demi cinta ya, itu tidak ada ya. Engkau yang akan keseret. Engkau yang akan keseret. Ya. Logikanya begini ya, misalnya engkau lagi nolong orang yang lagi jatuh di jurang ya. Dia di jurang situ dan kita ada di atas ya, nolong begini. Lebih mudah mana? Engkau yang narik ke atas atau dia narik kau ke bawah? Lebih mudah mana? Narik ke bawah. Kalau untuk narik ke atas tuh engkau perlu tenaga yang besar, kenapa? Pertama melawan gravitasi, yang kedua berat badan orang itu loh. Ya. Kalau gendut, susah saudara. Sementara yang dari bawah narik yang bawah narik yang atas ke bawah itu gampang. Makanya banyak orang yang penginjilan dengan cinta akhirnya apa? Keseret saudara. Jangan coba-coba untuk itu. Udah banyak yang gagal. Ini pun gagal. Ibu ini singer, dia berpikir bisa tarik jiwa pacarnya ke Kristen. Apanya? Dia yang ketarik akhirnya kan. Terpaksa nikah karena hamil. Ya. Setelah nikah dia pikir nanti bisalah tarik. Apa tarik? Dinikahkan dengan cara agama suaminya. Udah. Begitu sudah suami istri, suaminya lebih keras. Jangan coba-coba buka itu Alkitab, kalau enggak aku tempelin kau. Tambah lagi nggak boleh putar lagu rohani, kalau enggak dia berapa kali ngalami KDRT. Bayangkan saudara ya, seorang singer pelayanan, sudah setiap hari pelayanan, tiba-tiba nggak bisa dengar lagu rohani, nggak bisa baca Alkitab, nggak ke gereja. Apa nggak stres coba? Stres lah. Kita saja yang jemaat biasa saja kalau nggak dengar lagu rohani, nggak ke gereja, udah stres. Apalagi dia hari-harinya pelayanan. Stres lah. Akhirnya apa? Stres, kena sakit kanker payudara. Gimana ya Pak Nasur? Ya keputusanmu, gimana lagi? Ya. Itu kesalahan terhadap Tuhan. Buka sebentar saudara ya, Ulangan 30. Jangan main-main dengan Tuhan. Ulangan 30, ayat yang ke-17 sampai 18. Ulangan 30, ayat 17 sampai 18, demikian firman Tuhan. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Pastilah engkau binasa. Itu dia. Nyesal sudah. Saya bilang udahlah Bu, sekarang tugas ibu adalah doakan aja di rumah. Supaya suami bertobat. Ya mudah-mudahan Tuhan dengar doamu. Saya bilang gitu. Itu penyesalan terhadap Tuhan. Jangan coba-coba itu saudara ya. Udah banyak yang gagal. Hanya sedikit yang berhasil. Mungkin 1 dari 1 juta orang yang berhasil sama 1. Tapi yang 99 itu habis sudah. Hati-hatilah. Amin ya. Itu yang ketiga, penyesalan yang berkaitan dengan Tuhan. Yang keempat adalah penyesalan yang berkaitan dengan waktu.
penyesalan yang berkaitan dengan waktu. Perhatikan saudara, waktu itu adalah satu, ya bisa kita katakan satu sosok atau bagaimana ya, yang sangat cuek. Yang gak peduli apapun respon saudara, dia akan tetap mengambil detik demi detik usia saudara. Dia gak peduli engkau mau baik atau jahat, dia gak peduli. Yang jelas dia akan ambil detik demi detik usia kita. Nanti gak terasa usia 20, 30, 40, 50, 60 gak terasa. Kok tiba-tiba badanku kok melemah ya? Aku kok mulai membungkuk ya? Rambutku kok mulai berubah ya? Kok kulitku mulai mengkeriput ya? Itu waktu. Engkau siap atau tidak, dia nggak peduli, dia akan terus maju dan tidak akan pernah mundur. Itu waktu. Dan perhatikan saudara ya, dalam waktu 2 hari, hari besok sudah jadi kemarin loh. Dalam waktu 2 hari, hari besok sudah jadi kemarin. Betapa cepatnya waktu itu berjalan. Nah, banyak orang akhirnya menyesal dengan waktu. Karena tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, saya temukan ada 5 penyesalan terhadap waktu. Yang pertama, penyesalan yang bersifat sehari. Menyesal bersifat sehari. Contohnya salah cuci baju. Kita misal cuci baju itu mau dipakai sebenarnya ya. Gak sengaja masuk ke mesin cuci. Nah, untuk keringnya baju kan 1 hari saudara ya. Ya. Akhirnya selama sehari itu kita nyesal. Kenapa tadi kok gak perhatikan cemplungi baju ke mesin cuci. Jadi sepanjang sehari itu nyesal. Kenapa aku gak hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, penyesalan yang bersifat sebulan. Contohnya apa? Salah potong rambut. Ya. Misalnya kita masuk satu salon. Kita udah pesan, Mbak, tolong nanti jangan terlalu pendek ya. Nah, karena mungkin gak langganan, akhirnya apa? Kependekan. Nah, untuk nunggu tumbuh rambut itu utuh, kita kalau laki-laki sebulan toh, sebulan. Jadi selama sebulan itu nyesal, kenapa kok aku masuk salon itu ya? Itu penyesalan yang bersifat sebulan. Yang ketiga, penyesalan yang bersifat setahun. Contohnya apa? Tinggal kelas. Ya. Akhirnya menyesal, kenapa kok aku gak belajar sungguh-sungguh waktu ujiannya? Ngulang setahun. Dan selama setahun menyesal, kenapa kok seperti itu? Itu yang ketiga. Yang keempat, penyesalan yang bersifat seumur hidup. Contohnya apa? Salah pilih jodoh, tanggung seumur hidup itu. Ingat adik-adik semua di sini ya, yang belum nikah. Pernikahan Kristen hanya sekali seumur hidup ya, tidak ada yang berkali-kali. Ingat kita ini lebih tinggi derajat kita daripada Blackie ya, lebih tinggi kita. Kita ini manusia terhormat. Jadi nggak ada kawin cerai, nggak ada. Kita ini anak-anak Tuhan, anak-anak raja yang luar biasa. Jadi makanya untuk pilih jodohmu jangan sembarangan. Perhatikan baik-baik. Kalau saya khotbah di mana-mana, saya katakan begini kepada anak-anak muda. Selama kau pacaran, buka matamu lebar-lebar. Dan setelah nikah, tutup rapat-rapat, jangan dibalik. Kebanyakan dibalik toh. Iya. Waktu pacaran tutup mata rapat-rapat, terus kejar kupu-kupu di taman, kuci-kuci hotai saya. Jadi apa kayak gitu? Tapi waktu nikah langsung dibuka, kamu kok gini. Hanya gara-gara salah mencet odol, bertengkar seumur hidup. Harusnya lebih cerewet waktu pacaran, pretel semua situ. Kita buka lebar-lebar. Kenapa? Karena dampaknya itu seumur hidup. Ya, kita pilih pasangan gak sama seperti pilih baju. Ya baju salah ganti bisa ganti. Kalau jodoh gak bisa. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah penyesalan yang bersifat selama-lamanya. Contohnya apa? Salah pilih juru selamat, tanggung selama-lamanya. Jadi yang keempat ini adalah penyesalan yang berkaitan dengan waktu. Nah, sekarang kita masuk bagian yang kedua. Pemulihan penyesalan. Ya. Apakah penyesalan itu bisa dipulihkan? Ada yang bisa, ada yang tidak. Tergantung besar kecilnya kesalahan. Saya temukan ada 3 level dalam pemulihan penyesalan. Yang pertama adalah penyesalan yang mudah dipulihkan. Ini biasanya menyangkut kesalahan-kesalahan kecil sehingga akhirnya gampang dipulihkan. Contohnya apa? Misalnya kita menyesal salah taruh kunci sembarangan. Entah kunci mobil atau kunci kendaraan atau kunci rumah lah. Akhirnya kita nyesal, kenapa kok aku gak ingat-ingat naruh di mana ya? Udah dicari-cari di mana gak dapat. Akhirnya apa? Ya udah, panggil tukang kunci, selesai. Itu penyesalan yang bisa dipulihkan. Gampang dipulihkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sulit dipulihkan. Memang bisa dipulihkan tapi perlu kerja keras. Contohnya apa? Selingkuh. Saya pernah nangani saudara berapa kali nangani yang kasus-kasus selingkuh. Si suaminya mau bertobat lah. Dia mau bertobat, tapi untuk pemulihannya supaya istrinya kembali percaya itu perlu kerja keras. Ya. Ada survei berkata ya, bahwa satu kesalahan yang melukai batin orang itu akan bisa ditebus, dipulihkan dengan 10 kebaikan. Itu hasil survei. Jadi bayangkan kalau kita banyak melukai hati orang berkali-kali, berapa banyak kebaikan harus kita tebus? Banyak. Nah jadi makanya bisa dipulihkan bisa, tapi perlu kerja keras. Itu level yang kedua, sulit dipulihkan.
Kalau yang pertama tadi mudah dipulihkan. Yang ketiga, tidak mungkin lagi bisa dipulihkan. Tidak dapat dipulihkan. Ini berkaitan dengan kesalahan yang fatal. Kesalahan fatal yang tidak bisa diubah lagi. Contoh, saya pernah baca satu artikel, ada seorang anak gadis, dia sedang merawat mamanya. Jadi di rumah itu tinggal berdua. Dia sama mamanya, dan mamanya ini kena sakit keras. Saya cuma lupa sakit apa itu. Dan mereka tidak ada pembantu karena nggak bisa bayar. Jadi otomatis si anak gadis ini kalau mau berangkat kerja, dikondisikanlah mamanya ini, di samping tempat tidurnya sudah tersedia semua yang dibutuhkan selama anak gadis ini kerja. Jadi makanannya, minumnya, obatnya sudah disediakan di samping kiri kanan mamanya. Nah, anak ini pergi kerja ya. Nah ternyata di kerjaannya, di kantor anak gadis ini bertengkar dengan teman kantornya, nggak tahu masalah apalah. Pulang ke rumah dia nggak bijak kendalikan emosinya, masih kebawa emosi. Jadi waktu buka pintu rumah, tutup pintu rumah, keras, bang, bang gitu. Nah si mama yang sakit keras dengar begitu agak risih telinganya. Akhirnya mamanya bilang, nak itu kalau buka tutup pintu tolong pelan-pelan nak ya. Mama nggak kuat itu. Si anak masih marah. Mama tahu apa? Coba tidur, aku disape ini. Terus dia masuk kamarnya. Nah, akhirnya pas mau maghrib, mamanya panggil lagi. Kebetulan kamarnya dempetan saudara ya. Nak, sini nak, sebentar sini nak, tolong sini nak gitu. Anak itu masih marah saudara. Apa sih mah? Aku lagi capek mah. Udah urus sendirilah. Terus dia tutup pintu kamarnya, pas. Nggak kedengaran lagi suara mamanya. Udah, terus tidur dia. Besok pagi dia bangun. Nah saudara biasanya kan kita kalau malam-malam marah, besok paginya kan sudah agak reda emosi toh. Nah, dia pun sudah reda emosinya. Dia berpikir gini, kemarin aku salah kok marahi mama ya. Dia agak nyesal lah gitu ya. Aku minta maaf dah. Akhirnya dia keluar dari kamarnya, mau masuk kamar mamanya dan dia lihat mamanya sudah terbujur kaku di situ. Pegang obat begini, mata terbuka dan mulut menganga. Rupanya mamanya ini kehabisan air minum. Dan mau minum obat tidak bisa, akhirnya terlambat minum obat, itu obat penting itu, mati. Si anak begitu bangun, Kak Bangun sudah mati. Dia nangis menyesal di samping jenazah mamanya. Dan penyesalan itu nggak akan bisa membangkitkan kembali anak mamanya, nggak bisa. Itulah penyesalan yang sangat fatal, tidak bisa lagi dipulihkan. Ya. Saya berharap jangan sampai kita di situ ya. Karena kalau sudah sampai di situ, berapa banyak pun air matamu akan bisa mengembalikan keadaan Daisa. Itu level pemulihan. Jadi ada yang bisa dipulihkan, ada yang sulit dipulihkan, dan ada yang nggak bisa dipulihkan. Nah sekarang kita masuk yang terakhir. Gimana caranya supaya kita bisa terhindar dari penyesalan? Seperti saya katakan tadi saudara ya, penyesalan ini karena bersumber dari kesalahan kita. Murni dari kitanya. Nah kalau kita bisa jaga diri, pasti bisa terhindar dari penyesalan, bisa. Nah gimana caranya? Ada 3 nasihat firman Tuhan. Yang pertama adalah Amsal 14, mari buka. Bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari penyesalan? Agar hidup kita ini bahagialah, sukacita. Yang pertama adalah Amsal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Amsal 14 ayat 15 sampai 16, demikian firman Tuhan. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang yang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Jadilah bijak. Yang pertama, jadilah bijak, miliki pikiran yang dewasa. Untuk bisa terhindar dari penyesalan, jadilah bijak, miliki pikiran yang dewasa. Orang yang dewasa, saudara, akan berpikir beberapa kali sebelum dia bertindak dan sebelum mengambil keputusan. Itu orang bijak. Dia akan pertimbangkan, ini benar apa tidak? Ini bermanfaat atau tidak? Ini sudah waktunya apa tidak? Ini jadi batu sandungan apa tidak? Dia akan pikir panjang itu. Kalau ternyata apa yang dia pikirkan ternyata nggak masuk kategori yang dipertimbangkan, dia nggak akan ngambil keputusan itu. Kalau tidak, nyesal. Pikir panjang, pikir panjang. Ya. Kalau enggak, nyesal. Nah, yang jadi pertanyaan, Pak, gimana caranya supaya kita bisa punya pikiran yang dewasa, yang bijak? Gimana caranya? Ada 2. Yang pertama, perhatikan kualitas pergaulanmu. Perhatikan kualitas pergaulanmu. Dengan siapa kau bergaul akan menentukan pola pikirmu. Mari buka Amsal 13 ayat yang ke-20. Amsal 13 ayat 20. John Maxwell pernah berkata, show me your friends and I will tell you your future.
Itu sudah terkenal saudara ya. Tunjukkan pada saya teman-temanmu, aku bisa beritahu bagaimana masa depanmu. Itu betul. Makanya 1 Korintus 15:33 kan dikatakan, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dengan siapa kita bergaul akan menentukan kualitas pikiran kita. Mari buka. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi supaya kita bisa bijak dewasa, perhatikan kualitas pergaulanmu. Yang kedua adalah perhatikan apa yang kau baca, kau tonton dan kau dengar. Perhatikan apa yang kau baca, engkau tonton dan engkau dengar. Sekarang kita musim gadgetan tuh. Hati-hati apa yang kau baca, kau tonton, kau dengar. Karena dengan apa yang kau baca, kau tonton, kau dengar akan mengganggu, akan mengisi pikiranmu. Itu pasti. Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Gitu. Makanya seperti apa kita berpikir ditentukan dari pergaulan kita dan juga apa yang kita lihat, kita baca, kita tonton. Hati-hati untuk itu. Hati-hati untuk itu. Makanya yang pertama supaya kita terhindar dari penyesalan, miliki pikiran yang dewasa dan jadilah bijak. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan anggap enteng teguran terhadap dosa atau kesalahan yang kecil. Sekali lagi, jangan anggap enteng teguran terhadap dosa atau kesalahan yang kecil. Ingat saudara ya, kita akhirnya bikin kesalahan yang besar karena kita sering toleransi mengabaikan untuk memperbaiki kesalahan yang kecil. Orang kalau sudah terbiasa dengan dosa kecil, kesalahan kecil akhirnya apa? Dia punya keberanian dan tidak merasa bersalah bikin dosa yang besar. Itu pasti. Contoh di Alkitab siapa? Yudas. Tadi kita baca kitab Yudas tuh. Kenapa akhirnya dia bisa bikin dosa besar, jual gurunya? Kenapa? Karena dia sering kompromi ngambil uang kas pelayanan tuh loh. Itu Yudas. Buka Yohanes 12. Yohanes 12. Kita kalau sering toleransi dan membiarkan dosa kecil, akhirnya kita merasa nggak bersalah lagi. Dan kita pun punya keberanian untuk bikin dosa besar, itu pasti. Dan penyesalan pun lebih besar lagi. Yohanes 12 ayat yang ke-6. Ini pembicaraan pada waktu itu tentang masalah Maria yang mengurapi kaki Yesus. Nah, situ dikatakan pada ayat yang ke-6, hal itu dikatakannya, ini Yudas saudara ya, bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Itu Yudas. Yudas rupanya bendahara pelayanannya Tuhan Yesus. Kas ada pada tangannya. Dan dia sering. Kesalahan kecil tuh. Akhirnya apa? Dia jual gurunya. Itu kesalahan besar. Jangan anggap enteng teguran terhadap dosa atau kesalahan yang kecil. Contoh yang kedua siapa saudara? Daud. Daud bikin dosa besar, membunuh Uria. Kenapa? Karena kompromi dengan dosa kecil, ngintip istrinya Uria, Batseba. Waktu dia ngintip Batseba, itu kan dosa kecil saudara ya. Kan sudah ditegur sama anak buahnya. Nanti bisa baca kitab 2 Samuel. Itu istri orang pak. Kan Daud tanya anak buahnya waktu di atas soto istana. Itu siapa yang mandi itu? Itu istri orang pak. Istri Uria orang Het itu. Udah ditegur. Jangan pak. Oh nggak apa-apa, panggil. Anggap enteng dosa kecil. Karena dia anggap biasa, akhirnya dia pun terpancing bikin dosa besar, dia bunuh Uria, saudara. Jangan anggap enteng dosa kecil. Begitu engkau lalai mengabaikan teguran dosa kecil, engkau akan terperangkap dengan dosa besar dan penyesalan pun lebih besar lagi. Amin saudara ya, hati-hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Jangan anggap enteng teguran terhadap dosa atau kesalahan yang berulang. Jangan anggap enteng teguran terhadap dosa atau kesalahan yang berulang. Kita kalau sudah bolak-balik ditegur, hati-hati. Ya. Seringkali kita mengabaikan kan, kok orang itu cerewet sekali tuh. Cerewetnya orang tegur dosa kita karena orang itu sayang pada kita loh. Kalau kita mengabaikan, oh kena. Hati-hati. Contoh, saya pernah baca satu artikel, ini kejadian luar negeri ya. Seorang ibu yang bolak-balik ditegur oleh suaminya masalah HP. HP-mu tuh loh, jangan bolak-balik HP. Apa salahnya, kan HP ku sendiri kok. Melawan. Nanti di gereja juga gitu. Ini di gereja HP. Kan nanti sebentar, aku cuma lihat WA kok sebentar. Cenderung ngelawan. Dikasih tahu ngelawan. Akhirnya suami pun juga capek nasihati. Dan si istri pun juga nggak merasa bersalah dengan matanya ke HP. Nggak merasa bersalah. Sampai satu saat mereka ini punya anak tunggal, laki-laki masih kelas 2 SD. Dia minta mamanya untuk temani dia main bola dengan teman-temannya di taman kota. Kebetulan rumah mereka itu dekat taman kota.
Akhirnya mamanya bilang, oke yuk mama temenin. Akhirnya di sana saudara ya, anak-anak itu main-main bola di situ sama teman-temannya. Ibu ini duduk di kursi taman kota, HP-an lagi. Dia nggak perhatikan tuh anak, saudara, HP-an. Ketawa-ketawa gitu. Ya gitu, lama gitu. Nggak sampai 15 menit terdengar suara buang. Dia kaget, semua orang-orang berlari ke jalan. Ih, ada apa? Ya gitu. Ternyata anaknya sudah dibawa kolong mobil. Anak ini rupanya nendang bola ke jalan, waktu dia ngambil bola sudah dia nggak kiri kanan, mobil lewat, pas sudah. Wah, dia panggil loh. Terus akhirnya semua warga berusaha untuk keluarkan itu anak dari kolong mobil, dia pecah nih, berdarah saudara. Dibawa ke rumah sakit, mati di jalan. Ya. Itu sudah boleh dikasih tahu, mah HP-mu. Nantilah. Kenapa? Penyesalan yang nggak bisa diubahkan itu ini. Jangan anggap enteng. Amin ya. Ya, kesaksian terakhir. Saya pendoakan satu jemaat. Saya datang ke rumah saudara ya. Ya untung ini masih biasalah, tapi ya seharusnya itu nggak perlu terjadi lah. Pak Nason lihat rumah kami Pak, kobong Pak. Iya kenapa Pak? Ya ini mama ini. Mama udah bolak-balik kasih tahu, Mak kalau masak itu jangan ditinggal tidur. Dia rupanya habis, dia kan masak saudara. Jadi kejadian awal-awal tuh seringkali panci itu sampai gosong saudara. Jadi bayangkan masak air sampai kosong coba. Masak air sampai gosong tuh gimana cerita coba? Sampai itu panci itu merah. Itu masih biasalah. Tapi mamanya karena sudah ditegur gitu, nggak apa-apa. Sampai akhirnya dapur tuh kobong sudah. Jadi rupanya kalau dia masak, saudaranya masak, nah, itu kebetulan dapur, ini ruang tamu, ya, dia duduk tengah sini saudara ya, sambil senderan gitu di kursi malas itulah, gitu. Sambil gini terus ngawasi gitu, lama-lama tidur. Akhirnya kebakar tuh. Dia sadar kok sudah bawa asap di mana-mana, udah habis. Warga bolak-balik siram. Ya memang masih bisa digantikan, tapi anaknya perlu kerja keras cari duit itu loh. Nah cuman disayangkan kenapa kok mesti bolak-balik itu loh dinasihati. Kenapa kok satu kali nasihat itu bisa sadar kok nggak bisa gitu ya. Makanya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan ya, tolonglah kita kalau dinasihati itu langsung berubahlah. Amin ya. Mari buka Amsal 17. Amsal 17. Saya karena pelayanan banyak ke kasus banyak jemaat, makanya saya temukan banyak kasus yang saya lihat kalau main-main dengan firman Tuhan, kasihan. Tapi kalau taat firman Tuhan, pasti diberkati. Itu pasti. Amsal 17 ayat yang ke-10. Satu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang yang bijak, tatkala ditegur langsung berubah dia. Itu orang bijak, orang dewasa. Tapi kalau orang bebal, bolak-balik kasih tahu, tapi nggak apa-apa. Akhirnya pak, nangis baru. Saya berharap kita di sini bukan orang bebal ya, amin ya, saudara ya. Kita ini orang-orang bijak, amin. Dengan teguran lembut berubahlah. Kalau tidak nyesal. Jadi makanya, ya saran dari Tuhan, firman Tuhan agar hidup kita penuh bahagia, nggak terisi dengan penyesalan. Yang pertama, milikilah pikiran yang dewasa, jadilah bijak. Yang kedua, jangan anggap enteng teguran terhadap dosa atau kesalahan yang kecil. Dan yang ketiga, jangan anggap enteng teguran terhadap dosa atau kesalahan yang berulang. Ayat paling terakhir, mari buka Amsal 25. Ayat yang ke-28. Amsal 25. Saya berapa waktu lalu sebelum pandemi, ada doakan seorang anak muda di rumah sakit. Saya tanya, kenapa kamu masuk sini mas? Belum jawab sudah nangis. Saya tunggu dia tenang sebentar. Saya tuh nyesal Pak, kenapa kok enggak dengerin Bapak Gembala. Rupanya anak ini sudah bolak-balik ditarik Bapak Gembala untuk pelayanan. Kalau nggak salah bagian musik atau apa gitu lupa. Musik kayaknya. Tapi selalu berkata apa? Seom. Ya. Nantilah. Saya bilang, Mas, kalau Bapak Gembala sudah ngomong, pasti beliau itu sudah doa dulu. Nggak sembarangan lo pelayanan itu. Kalau kau bisa pelayan itu berarti anugerah Tuhan yang luar biasa. Tapi dia, seklah. Katanya masih alasan sibuk segala macam. Sampai dia terakhir dia bilang, waktu itu Pak, sebelum kejadian, Om itu telepon saya. Kamu bantu pelayanan nanti sore ya. Gak bisa Om, ada kegiatan. Padahal gak ada kegiatan. Bayangkan ya, dia sudah nolak tambah lagi, bohongi pendeta. Dia akhirnya pergi jalan-jalan sama teman-temannya. Kecelakaan, patah kakinya itu dua-dua coba.
Makanya waktu saya kunjungi itu udah ini, patah kakinya. Itu dia cerita, kalau saya ikuti kata Bapak Gembala, mungkin saya nggak patah. Ya, masalahnya udah terjadi, Mas, saya bilang gitu. Menyesal ya. Ya, saya berharap yang seperti itu jangan ada terjadi kita, saudara ya. Yalah. Ayat terakhir. Amsal 25 itu yang ke-8, 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kekuatan suatu kota pada zaman dahulu tergantung dari tembok. Kalau sekarang kan tembok nggak ngefek karena senjata semakin canggih, ada bom, ada nuklir. Kalau dulu kan senjata sederhana, tombak, panah, sama pedang. 3 senjata seperti ini berhadapan dengan tembok yang tebal, tinggi, besar, nggak bisa apa-apa. Makanya kalau satu kota temboknya kokoh berdiri, amanlah isi kota. Tapi kalau kota itu sudah roboh temboknya, hancurlah isi kota. Seperti itulah orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Mulai hari ini sudah dikasih Tuhan, jadilah bijak. Jadi orang-orang yang taat pada firman Tuhan, maka engkau akan mengalami hidup yang berbahagia. Kita tundukkan kepala. Dengan sikap doa masing-masing datang pada Tuhan, biarkan keyboard mengiringi lembut saat teduh kita sejenak. Jemaat tundukkan kepala dan tutup mata. Pada waktu saudara tundukkan kepala dan tutup mata, di situ hanya engkau dan Tuhan yang ada. Tidak ada orang lain di sana. Situlah kita harus jujur di hadapan Tuhan. Apakah kita pernah ditegur akan dosa dan kesalahan kita? Mungkin lewat teman kita, mungkin juga lewat saat teduh kita. Atau ada banyak cara Tuhan tegur kita. Yang jadi pertanyaan, reaksi kita tuh bagaimana? Apakah kita langsung berubah atau kita nganggap gampang Pak, gampang Pak. Ingat saudara, begitu teguran itu kita abaikan, kita abaikan, kita abaikan. Jangan salahkan Tuhan akan mengizinkan satu kejadian yang buat kita menyesal. Kitalah yang buat kita menyesal saudara. Tuhan tidak kurang-kurangnya perhatikan kita. Dia sayang kita. Dia kerahkan banyak orang, anak-anaknya juga untuk menasihati kita. Hamba-hambanya, firman-Nya. Tapi kita yang sering bangkang berkata nantilah, nantilah, nantilah. Dan begitu sudah nyesal, kita pun tidak bisa buat apa-apa. Kita nggak bisa punya kesempatan memperbaiki kesalahan itu, ditambah lagi ada banyak yang hilang dari hidup kita. Gara-gara kesalahan itu. Yang jadi pertanyaan besar, akankah kita teruskan sikap seperti itu? Akankah hari-hari kita ke depan kita isi dengan penyesalan? Mau sampai kapan? Ingat, selama hidupmu masih muda, usiamu masih muda, tenaga masih ada, pikiranmu masih fresh. Gunakan sebaik-baiknya untuk pembentukan karaktermu seperti karakter Kristus. Miliki hati yang gampang ditegur, gampang diarahkan, gampang nurut. Orang yang gampang nurut, lihatlah, itu pun pasti gampang diberkati Tuhan. Tapi kalau orang bebal, sulit diberkati Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang taat. Tatkala ditegur, berubahlah. Supaya kita terhindar dari penyesalan. Mulai hari ini milikilah pikiran yang dewasa. Jadilah bijak. Yang kedua, begitu ditegur, segera berubah. Kalau sampai berulang-ulang, segeralah berubah. Supaya engkau bisa menghidupi hidupmu ini dengan sukacita. Dan akhir hidupmu diakhiri dengan hal yang bahagia. Tuhan, ini kami. Dengan semua keadaan kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang nurut. Kami bersyukur Tuhan kalau kami punya teman-teman yang menasihati kami. Kami bersyukur kami dengar firman Tuhan yang menasihati kami. Tapi ampuni kami Tuhan, juga seringkali kami menolak, kami melawan, kami bangkang. Ampuni kami. Biarlah ke depan setiap nasihat yang mengarahkan kami untuk berbuat baik, untuk mengalami perubahan karakter, kami akan dengarkan Tuhan. Supaya ke depan kami tidak menyesal. Tolong kami, ubahkan hati kami dan ubah pola pikir kami menjadi dewasa. Seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Hamba sudah sampaikan apa yang Tuhan mau. Dan hamba sangat-sangat terbatas. Hamba serahkan kembali kepada Engkau Allah Roh Kudus yang tidak terbatas. Teruskan firman-Mu. Sempurnakan penyampaiannya. Meteraikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan berkati.
Kembali kita satu hati, kita berdoa. Bukan satu kebetulan Bapak ketika kami hadir pada ibadah youth siang hari ini, kami boleh sama-sama diberkati